Hai semua, gua Wasa. Teman-teman, pengen punya Android layarnya lengkung, tapi duitnya cekak. Atau iPhone, tapi duitnya juga tipis. Atau Samsung. Samsung juga tapi mahal ya, apalagi seri S. Nih, itel ngasih yang terbaik buat teman-teman. itel S23 Plus. Tipenya Samsung, layarnya BBK Company, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, dan bagian belakangnya kameranya iPhone banget. Harga aslinya 2,2 juta, tapi pas peluncurannya kemarin jadi cuma 1,9 juta rupiah aja. Gokil banget emang ya si itel ini bakar-bakar duitnya dari kemarin-kemarin. Mari kita mulai unboxingnya dulu, apa aja isi di dalam boxnya dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi kayak begini ya penampakan boxnya, itu kotak persegi, gepeng, dan besar sih. Logo-logo itel-nya ada di sini, samping itel S23 Plus. Sini ada juga itel aja, dan yang paling depan jelas banget nih S23 Plus AMOLED Curved Screen. RAM-nya 16 GB, itu aslinya 8 plus 8 ya. Jadi nggak murni 16, ini 8 plus 8 lagi virtual RAM. Buat ROM atau storage-nya ini 256 GB serta ada NFC. Anjay. Terus di baliknya nih ada sedikit speknya, nggak sedikit sih. Ini hampir semuanya ditaruh ya. Terus yang menjadi main jualan utamanya ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In-display fingerprint loh. Apa teknologi mahal jadi murah gitu loh di handphone yang seperti ini ya. Garansi 12 bulan. Authorized Service Center, oke. Sama free protective cover included. Dapat casing juga. Oh iya, segelnya ada 2 ya. Ini di sini sama di sebelah sini. Pastiin kalau teman-teman beli ada 2 segelnya yang belum kebuka. Oke, langsung aja kita buka. Bentar. Nah, oke, di baliknya nggak ada apa-apa. Terus ini dia Breakthrough Without Limit S23 Plus Super Design by itel. Widih, apa nih? 6,78 Full HD Plus AMOLED Curved Screen, Dynamic Clear Colorful Detail on Screen. Oke, ini dapatnya kayaknya sih kabel data ya. Iya bener. Kabel datanya Type A to Type C. Ininya orange, mirip-mirip kayak Xiaomi ya. Terus ini kotak yang kecilnya apa nih? Kayak ada SIM card ejector. Terus ini headset. Wih iya. Ujungnya bukan jack audio 3,5 mili, tapi ujungnya udah langsung Type C. Kayak nggak ada jack audio berarti ini handphone ya. Dan ini dia handphonenya. Handphonenya belum lah. Belum kayak tuh kan. Handphonenya di sini. Ini masih kotak lagi. Ini isinya harusnya perlengkapan casingnya tadi ya yang dibilang. Kertas-kertas petunjuk penggunaan kagak ada ya, garansi gitu. Ini dia casingnya. Kita dapat yang modelan seperti ini, hardcase ya. Karena emang tipis sih, dia curve kan soalnya ya layarnya. Dan terakhir ini dia handphonenya. Tapi beneran kagak ada kertas-kertas itu ya, garansi. Udah, ini dia S23 Plus-nya. Pertama megang, belum dibuka aja udah feels mewahnya. Kayak nggak berasa ini handphone 2 jutaan. Gak heran sih ini handphone trending ya. Dipegangnya tuh mantep gitu loh. S23 Plus 6,78 Full HD AMOLED Curved Screen, ini display fingerprint, kameranya selfie 32 megapiksel, ini dynamic bar. Ada dynamic island ala-ala kayak iPhone ya. Asisten GPT AI juga, sama ini ROM-nya sama RAM-nya yang tadi di dusnya juga. Oke, langsung kita buka. Oh iya, ini warna apa nih yang gue pegang ya? Nih warnanya yang gue pegang elemental blue tulisannya. Ini pas ngeliat gini juga biru-birunya kayak biru listrik gitu. Wih, udah dapat anti gores lagi. Dapat anti gores bawaan coy. Nah, tuh ya. Ini bagian belakangnya. Ini kayak gelas. Apakah ini gelas? Plastik ah. Oke, ini dari depan kelihatannya Vivo banget ya. Terus dari belakangnya mirip kayak iPhone banget. Kameranya tuh kalau dilihat dari sini 1, 2 doang ya. Ini LED flash, yang ini apa nih nggak tahu nih. Terus ini ada bacaannya Ultra Matrix Lens, anjay. Ini gue lepas dulu biar lebih enak melihatnya, bentar. Oke, udah dilepas, kan lebih enak melihatnya kalau begini. Nggak peduli sih, plastik ataupun kaca, yang penting dipakein casing. Nah, jadinya seperti ini. Mewah sih, serius deh. Looks-nya aja mewah. Dan beratnya tuh nggak enteng, nggak terkesan cheap murah gitu. Nih ya. Timbangan lagi nih biasa. Beratnya berapa? 179 gram guys.
179 tuh. Terus kalau teman-teman pakein case, makin mantap lagi dipegangnya. 195, hampir 200 gram. Lanjut dinyalain nih, sembari lihat bootingannya kayak gimana. itel, power by Android. Iya loh, ini bagian atasnya aja lihat deh mirip kayak Vivo. Design by itel guys. Yang sebelah bawahnya, oke, nggak ada jack audio bener ya. Ada mic, Type C sama speaker. Nah speakernya ini, oh di atas nggak ada mic juga ya? Mic-nya di mana ya? Masa cuma satu doang mic-nya? Ini sekalian dicek dulu SIM tray-nya bisa nampung kartu apa aja. Oh, cuma bisa 2 nano SIM aja guys. Tanpa micro SD ya. Yaudah, ini install dulu beberapa aplikasi yang biasa gue install kalau mau ngetes handphone ya. Ini ada tulisan lagi. Super. Yaudah, ntar balik lagi ya. Lanjut. Oke, jadi seperti ini handphonenya. Dan oh iya, kita emang nggak dapat kepala charger. Tapi tenang, kata orang itel Indonesia, nantinya tuh saat penjualan bakalan dapat free gift. 15.000 pembeli pertama dapat charger 18 watt, 10.000 pembeli pertama dapat screen protection, dan 500 pembeli pertama dapat smartwatch atau wireless earphone atau power bank dikiriminnya random. Tapi pas launching kemarin jadinya tuh 600 pembeli pertama. Balik lagi ke handphonenya, physically udah sesuai apa yang teman-teman mau secara kasat mata dengan harga yang murah, BPJS lah pokoknya, budget pas-pasan, jiwa sosialita bro. Ya gimana nggak, duit nggak nyampe 2 juta, teman-teman tuh udah dapat layar lengkung yang 3D curve handphonenya. Terus fingerprintnya juga di dalam layar sama ada NFC-nya juga. Belum lagi bagian belakangnya yang udah mirip-mirip banget kayak bobonya iPhone yang Pro Series ya. Walau fungsinya beda, cuma tetap aja balik lagi secara kasat mata. Udah cukup buat ngasih makan ke teman-teman yang pengen 2 hal tadi. Dari depan layarnya melengkung, layaknya Android mahal, dan looks belakangnya seperti iPhone dengan harga balik lagi yang sama-sama terjangkau. Pokoknya dari sisi desain ini handphone cantik lah dan nggak malu-maluin kalau teman-teman bawa nongkrong. Tapi kalau diajak mabar sama foto-foto selfie atau foto-foto ramean sama teman-teman ya, nanti dulu ada pertimbangannya. Nggak jelek kok, tenang aja, nggak jelek. Tapi ya mohon dimaklumi aja, kan balik lagi ya ke harganya. Nggak mungkin dong harga segini teman-teman tuh dapat jeroan hardware-nya yang layaknya flagship. Nggak. Kalau mau tampilannya kayak begini, jeroannya flagship, harganya juga sama, nggak nyampe 2 juta, mending teman-teman bikin sendiri handphonenya. Oke, langsung aja ini spek layarnya dan spek-spek lainnya juga. Semuanya tuh udah ditulis di dusnya. Beda banget sama handphone-handphone brand lain selama ini yang biasanya tuh cuma polosan aja dusnya. Paling banter, ya paling tipe handphonenya aja sih. Lanjut, gue bahas yang tidak tertulis di dusnya ini aja ya. Kayak ini tuh layarnya punya refresh rate 60 Hz. Terus kalau kita ngelihatnya juga di bawah sinar matahari masih bagus layarnya. AMOLED kan? Terus ada juga always on display-nya. Pas pertama nyalain, total memori yang kemakan cuma 18 GB kecil aja. Dari total storage yang gue pegang ini 256 GB. Pas ke Play Store, ada 29 aplikasi yang mesti teman-teman update. Dari sisi performa, chipset ini di dusnya ataupun di about device-nya ini tuh nggak dikasih tahu brandnya itu apa. Cuma tulisan T616. Aslinya ini adalah Unisoc Tiger. Bukan chipset yang jelek ya, cuma kenanya emang standar banget emang dan entry level banget sih. Ngetes benchmark, skor Antutu Lite-nya ini tuh dapat skor 300 ribuan. Nggak bisa gue cobain pakai Antutu 9. Geekbench 6 segini, single dan multicore-nya. Terus buat PC Mark 8 ribuan poin. Real life main game gue ngetes main PUBG asik dengan grafiknya tuh yang paling mentok di HD High. Gyroscope-nya juga ternyata hardware, enak buat kita goyang-goyangin handphonenya. Yang masih kurang nyaman yaitu mainin Genshin Impact aja. Sebenarnya tuh bisa dimainin ya, tapi defaultnya itu lowest. Dan teman-teman bisa lihat nih, karakternya tuh kelihatan pixelate aja ya kalau diperhatiin gini. Tapi ya kalau teman-teman mau lebih detail lagi, grafiknya dinaikin, jadinya nanti malah agak patah-patah. Saran ya, emang baiknya tuh main game yang ringan-ringan aja di handphone ini. Macem Metal Slug nih yang hitungannya masih baru dan masih oke-oke aja kok maininnya.
Speaker di handphone ini masih single ya by the way. Terus buat baterainya 5000 mAh, gue udah ngetes SOT-nya, screen on time itu bisa 8 jam lebih banyak. Dan buat ngecasnya, nah ini yang lumayan makan waktu. Soalnya kan kemampuannya cuma 18 watt ya. Dari 4% sampai 50% itu kira-kira 47 menit. Terus sampai full atau sampai penuh itu kira-kira 2,5 jam lebih sedikit. Harap maklum. Lanjut ke kameranya dan seperti ini menu-menunya. Buat perekaman videonya baik lensa depan ataupun lensa belakang sama-sama mentok di 1080p 30 fps. Harap maklum. Buat hasil kameranya udah sesuai juga sih menurut gue sama harganya ya. Rata-rata handphone sejutaan emang kayak gini kualitasnya. Ambil foto cahaya cukup aja tuh kadang masih suka kelihatan kurang tajam dan masih suka salah-salah fokus. Apalagi kalau foto malam. Ya seadanya aja lah. Terus juga ini walau lensa depannya 32 megapiksel dan belakang 50 megapiksel tulisan di speknya ya. Aslinya kalau kita foto secara auto itu tidak segitu. Lensa belakangnya itu cuma kejepretnya 13 megapiksel sama lensa depannya itu 8 megapiksel. Kalau mau sampai resolusi maksimalnya ya udah pilih di menu Ultra HD ini yang ada di More-nya. Cuma ya hasilnya gue bisa bilang sama-sama aja sih mata gue ngelihatnya. Emang file size-nya aja yang lebih gede. Oke, 1080p 30 fps ya. Gempa sekali. Oke, warna hijaunya bagus daun ini. Fokusnya oke. Oke, nggak kedut-kedut sih. Kedut-kedut deh. Dia bingung nyari fokusnya. Nah, oke. Coba kalau ke tangan, cincin, wet, nah, nih, oke. Tuh bunyi listrik. Kedengeran nggak nyampe ke handphone itu? Penangkapan suaranya. Coba ke atas. Nah, pindah kita ke kamera depan deh. Oke, kamera depannya sama 1080p 30 fps. Pucat banget gue ngeliat warna kulit gue ya. Oke lah, gue jalan. Ini jauh banget. Tuh, tangannya sampai kelihatan. Ini yang standar segini. Coba bagus atau tidak menurut teman-teman? Ingat balik lagi ya harganya. Harganya 2,2 tapi pas selnya nih sekarang 1,9. Anjay. 1,9 juta men. Dapat layar lengkung. Cakep itu. Berani. Lanjut. Intinya begini, buat teman-teman yang nyari handphone secara looks atau secara kasat mata itu lebih utama ketimbang performanya, ini handphone udah paling bener, itel S23 Plus. Harga segini bayangin aja ya, ngasih layar AMOLED, terus juga melengkung curve gitu, terus fingerprint di dalam layar, dan ada NFC-nya. Belum ada lawannya sampai saat ini di kelas Android. Iyalah, di iOS mana ada. Tapi kalau harga sejutaan yang teman-teman juga sepertinya tuh kayak nggak peduli sama tampilan fisiknya, yang penting performanya lebih jos gitu walau sedikit, ambil yang itel S23 yang kayak kemarin aja. Cuma perlu diingat-ingat juga nih, satu hal ya,
Soal tanggung jawab softwarenya itel kayak gimana ke depannya, ada update atau enggak minimal 2 tahun kayak Android lain ke depannya itu ya gue sendiri masih belum tahu. Tinggal kita tunggu aja ke depannya, semoga masih di maintenance dengan baik sama itel Indonesia ataupun itel pusatnya di sana. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.